Bab 593. Tidak pantas. Semua orang tercengang melihat perbuatan yang dilakukan oleh Sander. Apa? Benar-benar tidak takut mati? Musuhnya adalah keluarga Wang, keturunan dari makhluk dewa. Kamu begitu berani. Setelah kaget, semua orang juga mengagumi keberanian Sander. Benar-benar pemberani. Bukannya kamu bilang akan membunuhku jika aku keluar dari Fakultas Dewa? Sekarang aku sudah keluar, ayo bunuh aku. Benar-benar pria yang pemberani dan gagah. Kesan sebagian besar murid terhadap Sander semakin membaik, karena bagaimanapun juga, sekarang Sander adalah murid Fakultas Dewa, berada di pihak yang sama. Sebagian besar murid wanita juga memandang Sander dengan tatapan yang berbeda. Gagah pemberani. Tentu saja juga ada murid yang menggelengkan kepalanya. Seorang remaja yang berdiri di samping kultivator pedang wanita bergaun kain sekte masa depan pun tersenyum tipis. Dasar bodoh. Keluarga Wang adalah keturunan makhluk dewa, memiliki latar belakang yang kuat, benar-benar pilihan yang bodoh berani menatang mereka. Jika aku adalah dia, aku akan memilih untuk sabar, lalu mencari waktu barulah membahas semua ini. Usai berkata, dia diam-diam melihat ke arah wanita bergaun kain yang berdiri di sampingnya. Ekspresi wajah wanita bergaun kain sangat datar, dia terus menatap ke arah Sander. Melihat wanita bergaun kain tidak ada ekspresi, remaja itu mengerutkan kening, lalu lanjut berkata, jika aku adalah Sander, aku bukan hanya bersabar, juga akan meminta maaf. Pada saat sekarang meminta maaf adalah pilihan yang terbaik untuk mereka semua. Wanita bergaun kain itu mendadak menoleh ke arah remaja itu dan berkata, jangan ganggu aku. Remaja itu langsung terdiam. Di kejauhan, Zoro dan Yoro juga tercengang melihat perbuatan Sander. Mereka berdua juga tidak menyangka Sander akan begitu pemberani. Ekspresi wajah Zoro menjadi serius dan berkata, remaja yang tak sabaran, sudah terlalu gegabah. Yoro malah memiliki pandangan yang berbeda, namanya juga anak remaja, tentu saja harus seperti ini. Zoro menghela napas, dia melakukan hal seperti ini, maka hubungan dia dan keluarga Wang sudah menjadi hancur. Yoro berkata dengan tenang, dia tidak bertindak seperti ini, apakah keluarga Wang akan mengampuninya? Zoro diam tak berkata. Pria berbaju putih melihat perbuatan Sander, dia pun tersenyum, sekarang dia semakin merasa remaja ini sangat menarik. Benar-benar membuatnya penasaran. Di langit, Lando melihat Sander, dia juga sedikit kaget. Dia pun tersenyum tipis, lalu berkata, kamu memang pemberani. Berani sekali bertentangan dengan keturunan makhluk dewa. Tapi, selanjutnya kamu akan menerima hukuman yang besar. Sander memotong pembicaraan Sander, jangan banyak basa-basi. Silakan bunuh aku. Hus. Semuanya langsung terdiam. Silakan bunuh aku. Benar-benar berlagak sekali. Remaja yang berdiri di samping wanita bergaun kain pun mendengus dan berkata, bodoh. Idiot, perbuatan ini hanya akan membuat keluarga Wang semakin emosi, jika aku. Wanita bergaun kain mendadak berbalik badan dan mengayunkan pedangnya. Baf. Tubuh remaja itu langsung terbelah menjadi dua. Remaja itu pun terdiam 1000 kata. Wanita bergaun kain itu melihat remaja yang hanya sisa roh jiwa saja, aku tidak tertarik denganmu, mohon jangan cari perhatian di depanku. Jika tidak, aku pasti akan memukulmu sampai mati, apa kamu mengerti? Remaja itu pun diam saja. Wanita bergaun kain itu tidak memedulikan remaja itu lagi, dia menoleh ke arah Sander, lalu tangan kanan mengepal erat pedang yang ada di tangannya, juga tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Di langit, saat Lando mendengar perkataan Sander, dia malah tersenyum dan berkata, baik sekali. Usai berkata, dia juga tidak banyak basa-basi lagi, langsung mengayunkan tangan meninju ke arah Sander. Tingkat Kaisar Abadi. Satu tinjuan ini langsung menggemparkan langit dan bumi. Sander sama sekali tidak takut menghadapi tinjuan dari Lando, dia malah maju dan mengayunkan pedangnya menusuk. Dia tetap tidak menggunakan kekuatan garis keturunan dan jurus pedang. Pedang yang biasa, tetapi dia menggunakan kekuatan pedang tak tertandingi dalam serangan pedang ini.
Serangan pedang yang biasa ini bagaikan angin sepoi-sepoi. Buff. Semua orang melihat Lando langsung terpelanting karena serangan pedang dari Sander. Lando baru saja berhenti, ekspresi wajahnya langsung berubah. Di saat dia ingin berbicara, Sander sama sekali tidak memberikannya kesempatan dan kembali menyerang. Lando membelalakkan matanya, dia tidak berani menyerang lagi, karena dia menyadari lengan kanannya sudah terluka. Jika menyerang lagi, maka tangan kanannya akan lumpuh. Oleh karena itu, dia mengayunkan tangan kanannya, kemudian perisai berwarna hitam seketika muncul di depannya. Pedang menusuk. Buff. Cahaya perisai itu langsung bergetar dan mulai retak. Kemudian, Sander kembali menebas. Buff. Perisai cahaya itu langsung hancur, lalu menjadi serpihan yang terbang ke berbagai arah. Akan tetapi, Lando sudah mundur sangat jauh dan menjaga jarak dengan Sander. Lando melihat Sander yang menegang pedang dengan muka kaget. Kekuatanmu. Lando masih belum selesai berbicara, Sander kembali menyerang. Kali ini serangan pedang lebih cepat lagi. Hanya dalam sekejap mata. Lando kaget setengah mati, dia membungkukkan badan, lalu mengepal erat kedua tangannya, energi yang menakutkan langsung keluar dari tubuhnya. Di waktu bersamaan, dia menarik tangan kanannya, lalu mengayunkannya dengan kuat. Tinjuan sekuat tenaga. Sekarang dia tidak ada jalan mundur, hanya bisa meninju sekuat tenaga. Menang maka bisa bertahan hidup. Kalah pasti akan mati. Buff. Semua orang melihat cahaya tinjuan itu sirna, kemudian Lando langsung terpelanting jauh. Di waktu bersamaan, fisiknya mulai lenyap dan darah mulai mengalir keluar. Semua orang kaget melihat kondisi ini. Meskipun Lando hanya tingkat kaisar abadi, dia cukup terkenal dan memiliki latar belakang yang kuat. Tetapi, malah kalah telak dalam dua serangan dari Sander. Lalu, dua serangan Sander ini juga tidak menggunakan jurus apapun. Pada saat itu juga, Sander mendadak berubah menjadi cahaya pedang menghilang dari tempat. Seketika, cahaya pedang langsung muncul di depan Lando. Hentikan. Pada saat itu, Zoro mendadak mengadang di depan Lando. Sander mengerutkan keningnya. Zoro berkata dengan serius, "Sander, apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Jika kamu membunuhnya, maka masalah ini tidak akan terselesaikan dengan mudah." Sander bertanya balik, "Jika aku tidak membunuhnya, apa dia dan keluarga Wang akan mengampuniku?" Zoro terdiam. Sander tersenyum tipis, lalu menggerakkan pergelangan tangan, pedang langsung melewati Zoro dan menusuk ke keningnya Lando. Boom! Lando langsung berdiri diam di tempat dan tidak bisa bergerak. Lando masih ingin berkata sesuatu, tetapi pedang yang menusuk ke tubuhnya pun bergetar, lalu melenyapkan jiwa rohnya. Setelah membunuh Lando, Sander melihat Ethan yang sudah berdiri diam di kejauhan. Melihat Sander menoleh, Ethan langsung kaget, dia ingin kabur, tetapi ada pedang yang melintas ke arahnya. Seras! Ethan baru ingin melarikan diri, sebuah pedang langsung menusuk ke tubuhnya. Boom! Raga dan roh Ethan seketika lenyap. Mati untuk kedua kalinya. Suasana langsung hening. Sander membunuh dua orang secara beruntun. Semua orang sadar, Sander dan keluarga Wang sudah pasti menjadi musuh bebuyutan. Zoro memandang Sander sekilas lalu menghela napas. Dia tahu, kali ini hubungan Sander dan keluarga Wang sudah tidak akan membaik. Pasti akan menjadi musuh bebuyutan. Karena keluarga Wang tidak akan diam saja. Dengan demikian, Sander sebagai murid fakultas mendadak melihat ke arah Zoro dan Yoro, lalu berkata, "Para senior, ini adalah masalah pribadi aku dan keluarga Wang. Agar tidak menyusahkan Fakultas Dewa, aku bersedia mengundurkan diri dari Fakultas Dewa." Mengundurkan diri dari Fakultas Dewa. Semua orang langsung kaget mendengar perkataan ini. Semua orang pun serentak menoleh ke arah Zoro dan Yoro. Zoro dan Yoro pun diam saja, mereka juga susah mengambil keputusan. Karena jika tidak mengizinkan Sander mengundurkan diri dari Fakultas Dewa, maka melambangkan Fakultas Dewa akan bertentangan dengan keluarga Wang, bahkan akan bertarung dengan
Fakultas Dewa tidak takut dengan keluarga Wang, tetapi keluarga Wang juga tidak takut dengan Fakultas Dewa. Bertarung akan melibatnya banyak orang, bahkan sampai mempertaruhkan nasib negara. Hanya demi Sander. Yoro memandang Sander sekilas. Pada saat dia ingin berbicara, Zoro mendadak berkata, "Kami tidak bisa memutuskan hal ini." Yoro yang ingin berbicara pun kembali diam. "Lia, mereka tidak bisa mengambil keputusan atas hal ini. Harus meminta arahan dari dekan." Pada saat ini, Sander ingin pergi. Yoro mendadak memanggil, "Tunggu." Sander melihat Yoro, lalu Yoro berkata dengan serius, "Sander, masalah ini sangat besar, kami tidak bisa mengambil keputusan, maka itu, kami akan melaporkan hal ini pada dekan." Sander diam sejenak dan berkata, "Senior, tidak perlu lagi." "Perlu." Yoro memandang Sander dan berkata, "Tunggu sebentar, paling lama setengah jam." "Setengah jam saja." Melihat tatapan mata Yoro yang begitu serius, Sander menganggukkan kepalanya. "Lia." Zoro dan Yoro berbalik badan, lalu memberi hormat pada patung Wan. Selanjutnya, mereka berdua serentak membacakan mantra kuno. Berkomunikasi dengan dekan itu. Semua orang melihat dua ketua ini. Beberapa saat kemudian, tidak tahu apa kabar yang didapatkan dua ketua ini, mereka serentak menunjukkan ekspresi wajah yang masam. Melihat kondisi ini, sebagian besar murid menghela napas. Sander tersenyum lalu berbalik badan dan pergi. "Tunggu." Pada saat itu, Yoro mendadak muncul di depan Sander. Dia melihat Sander dan berkata, "Maaf." Sander tersenyum berkata, "Tidak apa-apa." Dia tidak pernah menaruhkan harapan pada orang lain, maka itu, dia tidak merasa kecewa. Ketua Yoro diam sejenak dan berkata, "Pergi ke lubang langit Wan." Sander sedikit kebingungan dan berkata, "Lubang langit Wan?" Yoro menganggukkan kepalanya, "Iya. Tempat lahirnya Wan. Ada formasi penyegelan di sana, orang yang kuat ke sana. Tingkatan kultivasi akan tertekan, akan lebih membantumu." Usai berkata, dia membuka telapak tangannya, sebuah gulungan terbang ke hadapan Sander. "Ini petanya." Sander tidak menolaknya, dia menerima petanya dan berkata, "Terima kasih." Usai berkata, dia berbalik badan dan pergi. Pada saat ini, Yoro mendadak bertanya, "Kenapa kamu tidak tanya alasan dekan tidak membantumu?" Sander tanpa menolehkan kepala berkata, "Tidak perlu." Mendengar perkataan ini, Yoro tersenyum tipis. Kenapa dekan itu menolak? Karena dekan itu mengenal makhluk dewa keluarga Wang. Sampai tahap seperti ini, jenius hebat sudahlah tidak penting. Mereka tidak akan menyinggung makhluk dewa karena jenius hebat. Karena tidak pantas. Pria berbaju putih kembali ke samping wanita bergaun polos. Dia melihat arah Sander pergi dan berkata, "Destri, aku ingin mengikutinya untuk beberapa waktu." Wanita bergaun polos menganggukkan kepalanya, "Aku akan menemanimu." Bersambung.